Science kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti dilansir oleh South China Morning Post dan The Star, ada satu kabar gembira. Ini stop press, ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini baru pertama kalinya, baru pertama kalinya akhirnya China itu mengumumkan sesuatu yang berhubungan dengan vaksin coronavirus ini. Setelah kita ketahui kemarin di Januari menuju Februari, mereka ternyata telah berhasil memetakan peta genetik dari virus coronavirus yang baru ini, dan memang ditemukan akhirnya kalau mereka ini seperti memiliki lebih banyak asam amino, ada 4 di sini, dan karena itu bermutasinya dengan lebih cepat dan menyebar dengan lebih ganas. Nah, apa yang diberitakan? Mengapa ini kemudian membuat saya happy seperti orang-orang lain pun happy? Karena kabar ini baru saya lihat beberapa jam yang lalu, dan ini harus disebarkan sebanyak mungkin. Oke, ini adalah kabarnya. Sebelum itu silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, sambil kamu mensubscribe saya pengen cerita bahwa ternyata pada tanggal 25 April kemarin, di hari kedua puasa kita, 25 April 2020, South China Morning Post dan The Star ini melansir bahwa untuk pertama kali China akhirnya berani mengeluarkan perkiraan waktu kapan vaksin coronavirus COVID-19 akan bisa dipergunakan. Oke, saya ulangi. Buat pertama kalinya mereka menyebutkan waktu exactly, tepat nggak kira-kira kapan vaksin coronavirus dan COVID-19 ini bisa dipergunakan. Seperti juga dilansir oleh Pak Gou Fu, ini dia adalah Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di China. Dia ini berbicara lewat CGTN, yaitu National China Global Television Network, bahwa mereka akhirnya menyampaikan bahwa vaksin coronavirus atau COVID-19 ini sudah bisa dipergunakan secara meluas untuk publik pada awal tahun. Itu artinya awal tahun itu sebelum bulan April, artinya kurang dari setahun lagi itu bisa dipergunakan. Tapi kalau ternyata secara darurat, ini artinya militer atau memang diperlukan sekali, sebenarnya bisa dilakukan September. Jadi kalau melihat dari peraturan dari FDA dan WHO yang sedikit berbeda, mereka bilang 1,5 tahun lagi. Kalau saya lihat di sini, sebenarnya mereka ini lebih pengen, kalau saya lihat mereka ini ada mungkin ada sisi bisnis atau mungkin yang lainnya, atau mungkin lebih ke sisi dimana harus diuji terlebih dahulu. Nah, kalau China, karena China dan USA ini saling bertolak belakang, mereka sepertinya punya satu keputusan yang berbeda, dan mereka akhirnya berpikir untuk bisa mengovulasi ini lebih cepat, dan semoga ini memang benar apa adanya. Jadi kalau kita lihat FDA dan WHO atau WHO ini mengatakan masih lebih lama lagi. China yang memang ini balapan sama Amerika dan mereka ini saling bersaing, ini ternyata memberikan satu ekspektasi yang lebih cepat. Jadi saya ulangi, vaksin coronavirus ini sudah bisa dipergunakan pada awal tahun depan 2021 atau secepat-cepatnya September ini jika memang diperlukan. Ini sebuah lonjakan yang besar sekali, dan mungkin karena China bukan negara barat, ini nggak terlalu disebarkan, tapi kalian semua bisa mengecek beritanya untuk membantu saya memastikan ini adalah kabar gembira yang harus kita sambut. Dan kalau saya lihat di sini memang betul ini semua akan lebih cepat terjadi dari sebelumnya seperti yang diperkirakan kemarin, dan kalau ini memang terjadi, kita semua akan bisa mendapatkan vaksin tersebut dan kita semua bisa lebih cepat terbebas dari coronavirus ini. Berikutnya lagi adalah ternyata nanti memang akan ada sedikit perdebatan apakah memang vaksin dari China ini lebih baik daripada USA, atau USA akan bilang wah jangan pakai dan sebagainya. Tapi semoga kita warga Indonesia bisa mengambil langkah yang terbaik dan kita semoga bisa segera terbebas dari ini semua. Tapi kalau saya lihat lebih banyak lagi dari kartu yang saya lihat di sini, sepertinya mereka semua ini nanti akan akur eventually. Jadi in the end of the road mereka ini akan oke deh, kita sama-sama nggak usah saling berdebat lagi, kita selesaikan karena corona ini adalah musuh bersama. Dan dengan semua ini tadi saya cuma berpikir bahwa mungkin saja corona ini muncul, COVID-19 ini muncul untuk menghilangkan perbedaan warna kulit, bahasa, wajah, dan budaya kita. Mungkin coronavirus ini muncul untuk mempersatukan kita, warga, negara, dan bangsa di seluruh dunia. Semoga apa yang saya impikan tidak hanya menjadi mimpi dan menjadi satu kenyataan dan realita di masa depan yang akan terjadi, dan kita semua akan segera kembali lagi ke kehidupan kita yang dulu, bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton video ini, sebarkanlah video ini sebanyak mungkin. Semoga apapun yang kita harapkan jadi kenyataan. Sampai jumpa dan salam.